Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau memperlihatkan ya proses dan juga mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari kebocoran dari seal upside down merek Delcavic sejenis dari Expedition Real Jam maupun as yang berukuran 48 mili. Apa saja penyebabnya? Kita lanjut ke videonya. Kalau untuk melepas tutupnya atau tutup tabung dari as ini, kita kudu punya ya. Kalau kunci ukuran pastinya sih saya nggak punya ya. Saya custom dari besi plat. Ini yang saya modifikasi, saya bentuk seperti ini. Yang jelas kita lepas pengunci atasnya dulu. Jangan langsung dilepas di bautnya ini. Ini ada dua baut ini. Nah, kita pakai kunci yang kita bikin atau kalau punya kunci besar ya bisa pakai kunci besar tersebut. Ini dilepas, nah, kurang kayak gini. Baru yang dilepas ini pakai kunci Inggris biasa. Nah, oh ternyata dalamnya banyak sekali debu atau pasir. Kemungkinan besar ini penyebab dari kebocoran dari seal shock ini. Lalu kita lepas baut yang ada di dalam sini. Caranya gimana? Ini kita tahan pakai kunci Inggris, lalu yang dalamnya dilepas pakai kunci 17 kayaknya. 17 sama kunci 14. Sebenarnya pakai kunci 17. Sebenarnya ini ukuran kuncinya itu 16 ya. Tapi berhubung kita adanya kunci 17, ya dipakai juga masih bisa ya. Kalau untuk tutupnya hati-hati. Kalau untuk tutupnya ini jangan sampai nyodok ini soalnya di dalamnya ini ada kliknya atau ada gotri kecil dan per, jadi usahakan tetap kayak gini. Kalau ini sih ribbon sebenarnya, itu ribbon. Ini per sama ya, maupun atas maupun bawah sama. Kalau untuk lepasnya nanti dilepas klipnya ini ya, klipnya bukan klip, atau snap ring, jenis ring, ya ring gitu lah pokoknya. Ini lepas dulu, kalau udah lepas nanti dipaksa ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti ini dalamannya. Ini buat klik kita enggak. Nanti kalau mau dipasang kita balik ini, karena ini agak melengkung ya. Kalau nanti mau lanjut pemasangan ini kita pas halus dulu.
pusing front forknya. Nah, penyebabnya yaitu dari seal yang kotor ya. Seal yang kotor akhirnya kan mengurangi kerapatan dari fungsi dari oil seal ini ya. Lihat nih, kotoran nggak bisa keluar, akhirnya kejebak. Nih, set, kita lihat. Nah, ini biar moncrot bro kayak gini. Jadi untuk penyebab atau biang kerok dari bocornya suspensi upside down sejenis Expedition Rail Jam maupun Delcavic, kalau yang saya video ini Delcavic ya. Nih penyebabnya, karena tutup atas ini kurang rapat. Lalu dari kekurang rapatannya ini kan, jadi kan kurang rapat nih. Penyebabnya yaitu dari tutup atas rembes. Jadi yang namanya suspensi kan sistemnya itu main ya, ambles keluar gitu. Otomatis kan membutuhkan udara ya. Kalau memang ada kondisi kebocoran di tutupnya, pasti kan udara itu kehisap masuk. Ketika udara itu kehisap masuk, kan ketampung sini semua, ketampung ke dalam tabung dari shock atau suspensinya. Ini ulah dari debu yang kehisap masuk, jadi kotoran yang ngendap. Nah, dari kotoran yang ngendap ini kan secara cara kerja sealnya terganggu. Kalau sealnya ini terganggu, mekanisme sealnya atau kerapatan sealnya keganggu, ya otomatis kan pasti oli moncrot terus. Nah, ini kurang lebih seperti ini kotornya. Fix, jadi udah ketemu ya bro ya penyebabnya. Yaitu buat mas bro semua, usahakan kalau memang dapat suspensi dari second atau beli second maupun baru dipastikan dulu semua itu rapat. Kalau bisa, kalau memang tangannya itu gadean atau memang telaten ya sekalian aja dibongkar, memastikan. Saya juga pernah soalnya beli dari baru, yang waktu itu saya beli itu Expedition Rail Jam ya, yang 2021. Dulu saya pakai, ya memang dari awal itu kondisi tutup atas itu kurang kenceng juga. Jadi memang ya bukan kesalahan dari pabrik, soalnya namanya dalam proses perakitan sebuah produk tetap manusia ya. Jadi ya tetap aja kita kudu lebih teliti dari produsennya. Kenapa demikian? Kan memang yang namanya kita itu mau beli, pasti harusnya kita udah tahu apa yang mau kita beli kan. Kurang lebih seperti itu. Ini kotornya. Kalau untuk ukuran seal-sealnya buat mas bro semua, kalau memang malas bongkar ya, ini ukuran sealnya. Kalau untuk pengertian dari sebuah seal ya, seal suspensi atau seal shock, kita baca dari sini. Biasanya kan kalau contohnya ini seal shocknya ini ya, ukurannya kan ini jelas 48, 57,8, 9,5. Nah, jadi gini cara bacanya. 48 itu 48 mili diameter dalam ya. 48 itu sekali lagi untuk diameter dalam. Kalau untuk 57,8 itu untuk diameter luar atau diameter tabung. Diameter bukan tabung utama sih, tapi diameter dari dudukan sealnya. Seperti ini. Kalau untuk 9,5 itu yaitu ketebalannya. Ketebalan sealnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Gimana cara pembacaan ukuran seal ya, sebuah seal oil seal untuk suspensi.
Setahu saya sih hampir semuanya kayak gitu. Jangan lupa kalau dalam proses pengecekan itu semua dicek semua. Untuk bushing seperti ini, bushing front forknya ini dicek, dipastikan lapisan dalamnya ini kan lapisan karbon, sejenis lapisan karbon lah, serat ataupun sejenis kampas mungkin. Dipastikan dulu ini udah nggak benar-benar nggak aus ya, atau masih tebel. Kalau ini kan masih tebel. Ini yang buat diameter dalam, atau kampasnya di dalam, atau karbonnya di dalam. Kalau ini untuk yang asnya, kalau ini untuk yang di asnya. Tetap pastikan dicek dulu kalau mau pasang. Kalau udah kelihatan agak-agak nguning, biasanya kan ini kan sejenis, ini sih sebenarnya dalamnya itu besi, tapi di electroplating pakai tembaga. Nah, seperti ini. Kalau udah kelihatan kuning, kelihatan besi tembaganya, udah pasti ini nggak maksimal daya lindungnya. Kalau tetap dipaksa, udah pasti yang sering hancur nanti ini tabungnya. Kalau tabungnya hancur ya udah pasti mahal. Kayak gini lah. Sekedar informasi buat mas bro semua. Kalau suspensi udah mulai dirasa udah mulai oblaknya parah. Sebenarnya sih semua suspensi itu oblak ya, cuman nggak parah. Kalau oblaknya udah parah, udah pasti ini bushingnya ini oblak, bushingnya ini udah aus atau udah lapisan sejenis karbon ataupun plating kampas ya, kampas tapi yang di electroplating mungkin kayak gini udah hancur, biasanya gitu. Kalau untuk secara fungsi kan ini melindungi, ini pelindung atau pelindung dari besi maupun aluminiumnya supaya tidak kontak langsung ya antara baja dengan aluminium tabungnya. Yang jelas lebih duluan ini yang nempel. Kalau untuk yang ini, kalau untuk yang bushing luar ini, bushing dalam ini untuk lindungin supaya ini, supaya tabungnya itu gak hancur. Kalau ini masih bagus, otomatis kan daya lindungnya lebih bagus. Kan kayak gini. Bantalannya lah kurang lebihnya. Kalau bantalannya masih bagus atau masih aman, yang habis kan nanti ininya. Atau bushingnya ini yang habis. Lapisan luarnya ini yang habis. Kalau lapisannya ini udah habis, kan pasti tinggal besinya. Kalau besinya ini kontak langsung dengan aluminium, udah pasti logikanya yang pasti kalah ini tabungnya atau permukaan dalam. Nah, permukaan dalam ini kalau bushingnya udah hancur, udah pasti remuk ini, sama jadi amplas terus. Dan sebaliknya seperti ini. Ini untuk pelindung supaya as suspension atau as suspensi ini nggak kontak langsung ke aluminium. Kalau ini masih tebal atau ini masih baru, ya udah pasti ini kan yang kelindung ini, yang benar-benar dilindungi ini asnya, permukaan as. Yang jelas namanya as ini kan permukaan besinya ini kan chrome ya, hard chrome atau electroplating jenis krum-kruman lah cara jane. Krum-krumannya ini awet kalau ini masih bagus. Yang jelas kalau kita lagi ada di proses bongkar, jangan lupa nih dicek. Kalau silnya bonjrot, nanti mau. Kalau silnya bonjrot masih bisa ditoleransi. Yang kelong paling cuman olinya yang berkurang. Tapi kalau ini udah hancur, udah pasti di antara keduanya. Kalau bushing pelindung asnya yang hancur, udah pasti hancur asnya. Kalau bushing pelindung tabungnya yang hancur, udah pasti yang cepat hancur tabungnya.
Kalau tabungnya hancur, keruak atau gentong. Kalau keruak benar-benar gentong atau kekelupas atau kegerus dalamnya, udah pasti nggak stabil nanti dipakai. Sepengetahuan saya seperti itu. Kalau ini saya lanjut ke proses pembersihan maupun seal, pembersihan seal, tutup, tabung, spring, per, atau dan yang lain-lain. Oke, lanjut lagi ke proses pemasangan. Kalau untuk pemasangan seal, jangan lupa kita gunakan plastik ya. Plastik ini berguna melindungi buat supaya permukaan yang tajam itu bisa menjadi tumpul. Maksudnya agar nggak terlalu berefek langsung lah mengenai permukaan seal. Soalnya kan biasanya dudukan dari bushing as kayak gini biasanya agak runcing ya. Karena saya juga pernah sih. Jadi saya melakukan pemasangan seal ya, seal baru bahkan. Tapi baru dipakai langsung moncrot gitu loh, setelah selesai dipasang moncrot. Soalnya ini gara-garanya sealnya ini luka, permukaan karetnya ini luka gara-gara terkena permukaan dudukan dari bushing kuningannya ini, bushing carbon atau bushing front fork kalau di online shop itu. Makanya saya menggunakan bantuan dari plastik. Bisa juga untuk kawan-kawan melakukan pengampasan sedikit di permukaan yang runcing tersebut supaya enggak berefek langsung lah. Nah, coba diperhatikan saya menaruh plastiknya di permukaan yang kira-kira runcing. Oke, semoga bermanfaat. Kalau bunyinya udah mulai keras kayak tak tak tak, itu udah mentok. Diam di sini. Jelas dari mukanya kudu rata ya. Nah, ini salah ini. Sebelum di sini. Ini beberapa bagian atas lalu di sini lalu di sini. Ini bersih ini bukan asap perlu bersih. Ini sudah
Yuk, dapat dilepas kembali lalu dimas nih pakai pengen hati-hati. Kalau silet hancur tahu rata. Kalau benar-benar udah pasti rata, pasang penguncinya. Lihat. Penguncinya. Satu lagi, soalnya biasanya terjadinya gagal fungsi seal shock biasanya gara-gara ini bisa. Kalau ini ganjal atau ini kalau gini ya. Cara fungsi kayak gini. Kalau ini ganjal, ini menahan dari fungsi fleksibilitas dari sealnya, oil sealnya. Harusnya kan mekanisme seal itu kan rapat ya, rapat atau bisa dikatakan seal itu nyengkrem asnya. Kenapa bisa nyengkrem? Karena ada per sealnya ini. Nah biasanya kalau ini nggak benar-benar terbebas atau ini benar-benar nggak bekerja maksimal, malah justru nyantol, justru malah menahan fungsi dari seal ini. Kalau ini cara pemasangannya nggak benar-benar hati-hati ya. Kadang sepele sih kayak gini, tapi sering terjadi di upsidon. Ya namanya juga proses pemasangannya itu massal ya, dari pabrik atau dari gudang perakitan. Jadi mau nggak mau ya cuma asal pasang, nggak diteliti dulu. Bukan kesalahan dari karyawan, cuman memang ya yang namanya kita beli barang ya kita kudu ngerti, kita kudu benar-benar lebih tahu apa yang kita beli. Seenggaknya kayak gitu kalau mau pengen dapat barang yang bisa dibilang non cacat lah. Kalau fungsi dari oli seal tersebut terganggu oleh lengkungan ring penahan oli seal tersebut, otomatis kan fleksibilitas dari sealnya nggak jadi ya, atau nggak berfungsi secara maksimal sealnya. Nah, jadi pastikan kalau Mas Bro mau pasang seal, penahannya ini benar-benar nggak nyedangi atau gimana ya, benar-benar nggak menahan fungsi dari per tersebut ya. Kurang lebih harus kayak gini lah. Nanti supaya Mas Bro semua itu sealnya itu tetap fungsi, awet juga. Soalnya seringnya upsidon itu kayak gini biasanya. Yang namanya juga suku cadang dengan produksi secara massal ya. Otomatis perakitan di gudang kan ya yang penting template, yang penting terpasang kayak gitu. Urusan fungsi maksimal atau enggak kan itu ya resiko dari pembeli. Kebanyakan kan kayak gitu. Jadi makanya kalau kawan-kawan atau Mas Bro semua itu dapat barang second maupun baru ya, mau nggak mau ya, biasakan dulu kita cek atau kita revisi dulu, kita cek semua, pastiin fungsinya normal, fungsinya nggak ada yang terganggu, supaya nggak muncul statement beli baru langsung rusak. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Untuk proses-proses pemasangannya seperti demikian tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.